Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Santoso, Prodi Teknik Informatika semester 2 kelas reguler plus. Di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linier. Regresi linier ini merupakan salah satu dari mata kuliah statistik probabilitas. Jadi kita akan mempelajari tentang analisis regresi linier, kapan kita bisa menggunakan analisis regresi linier, dan bagaimana cara menguji analisis regresi linier. Langsung kita mulai saja. Analisis regresi linier digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel. Jadi kalau yang di kolerasi kemarin kan untuk mencari hubungan antara variabel, kalau yang regresi untuk memprediksi hubungan antara variabel. Dalam analisis regresi ada beberapa syarat. Yang pertama adalah harus diketahui dulu adanya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jadi sebelum kita melakukan analisis regresi, kita harus mengetahui terlebih dahulu hubungan antara variabel itu. Jika antara variabel tersebut ketahui hubungannya, maka baru bisa menganalisis regresi. Yang kedua adalah variabel. Dalam dua analisis regresi ada dua variabel, yaitu variabel kriterium dan variabel prediktor. Variabel kriterium merupakan yaitu variabel terikat, sedangkan variabel prediktor merupakan variabel bebas. Contohnya adalah ini. Dari hasil analisis kolerasi dinyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara motivasi kerja dan kinerja. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan analisis uji kolerasi dulu pada variabel motivasi kerja dan kinerja. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari variabel tersebut, bisa melakukan uji regresi. Karena uji kolerasinya oleh hubungan yang signifikan, maka uji prediksi atau uji regresi. Apakah kinerja seseorang itu dapat diprediksi dari motivasi kerjanya. Jadi misalkan motivasi kerjanya mendapatkan skor 7, kemudian kinerjanya mendapatkan skor berapa, itu bisa diprediksi dengan analisis regresi ini. Nah, analisis regresi linier sederhana merupakan analisis untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel kriterium dan satu variabel prediktor. Jadi, sama seperti analisis kolerasi, analisis regresi linier ini ada berbagai macam. Salah satunya adalah analisis regresi linier sederhana. Pada mata kuliah ini kita hanya mempelajari regresi linier sederhana saja. Nah, analisis regresi linier sederhana ini hanya memprediksi distribusi data pada satu variabel kriterium dan satu variabel prediktor. Jadi hanya dua variabel, yaitu variabel kriterium dan variabel prediktor. Analisis regresi linier sederhana ini termasuk ke dalam statistik parametrik. Oleh karena itu diperlukan asumsi-asumsi. Asumsi yang pertama adalah data yang diambil harus secara random dari populasi. Data harus memiliki pasangan yang sama, data berdistribusi normal, dan juga data berhubungan antar variabel linier. Persamaan untuk analisis regresi linier sederhana bentuk secara berikut. Y sama dengan A plus BX dengan A-nya adalah persamaan seperti ini, dan B-nya juga ada persamaannya sendiri. A dan B ini merupakan koefisien regresi. Contohnya adalah sebagai berikut. Suatu penelitian dengan judul hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Diperoleh data sebagai berikut. Langkah yang pertama seperti sebelumnya, kita
mendeskripsikan data terlebih dahulu. Jadi kita harus menghitung seluruh data yang dibutuhkan dalam analisis ini. Antara lain X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY. X kuadrat diperoleh dari hasil kuadrat X. Y kuadrat kita peroleh dari hasil kuadrat Y atau 6 kuadrat di baris pertama, sedangkan XY perkalian antara X dan skor Y. Kemudian kita hitung total dari keseluruhan datanya. Dari data ini kita bisa tahu jumlah datanya ada 7, terus jumlah skor seluruh X adalah 34, jumlah skor X kuadratnya ada 176, jumlah skor Y-nya ada 48, jumlah skor Y kuadrat ada 340, dan jumlah dari perkalian antara X dan Y adalah 143. Kemudian kita juga perlu menghitung rata-rata X dan juga rata-rata Y. Rata-rata X bisa kita peroleh dari jumlah X dibagi dengan N, yaitu jumlah X-nya tadi kan 34 dibagi N-nya 7, hasilnya 4,857. Yang Y juga sama, jumlah seluruh skor Y dibagi dengan N, yaitu 48 dibagi 7, hasilnya 6,857. Langkah yang selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi atau koefisien A dan B tadi. Koefisien A didefinisi atau dirumuskan sebagai berikut. Kita masukkan saja seluruh datanya. Sigma Y-nya adalah 48, sigma X kuadratnya adalah 176, sigma X-nya adalah 34, dan sigma X-nya adalah 243. Kemudian N kali N-nya 7 dikalikan dengan X sigma kuadrat. Ini adalah hasil dari seluruh X kuadrat 176 dikurang. Nah, ini adalah sigma X yang dikuadratkan. Jadi total semua dulu, baru kemudian dikuadratkan. Hasilnya adalah 34 kuadrat. Diperoleh koefisiennya adalah 2,447. Untuk yang B caranya sama, tinggal dimasukkan skor-skornya saja. Tadi diperoleh 0,908. Selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total disimbolkan sebagai berikut. JKT yakni sigma dari Y kuadrat. Sigma itu maksudnya jumlah total. Kita nggak perlu hitung lagi, kita tinggal ambil dari tabel sebelumnya, yaitu hasilnya adalah 340. Dan jika JKA-nya bisa kita peroleh dari sigma Y dalam kurung kuadrat dibagi N. Y-nya 48 kuadrat dibagi 7, dikuadratkan dulu baru dibagi 7. Jadi hasilnya 329,143. Yang berikutnya adalah JKR. JKR ini adalah JKT dikurang JKA. JKT-nya 340, JKA-nya 329,143. Diperoleh hasil JKR 10,857. Yang berikutnya adalah menghitung jumlah kuadrat regresi. B atau JKB atau JKREG. JKB atau JKREG itu sama dengan B dikalikan sigma XY dikurang sigma X kali sigma XY dibagi N. JKB-nya kan tadi sudah kita peroleh di perhitungan koefisien tadi. Jadi kita tinggal masukkan saja nilainya. Diperoleh JKB-nya sebesar 8,950. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah kuadrat sisa. Jumlah kuadrat sisa itu adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat rek. JKT min JK itu adalah tadi JKR. Berarti JKA dikurangi JKREG.
kemudian diperoleh hasil 1,907. Nah, jika sudah kita peroleh semuanya data, kita melakukan analisis regresi linear sederhana, yaitu dengan cara menghitung uji F. Uji F ini bisa kita hitung dengan JK-reg dibagi 1, dibagi dengan JKS, dibagi N-2, JK-reg-nya 8,950, dibagi 1, dibagi JKS-nya 1,907, dibagi 5. Diperoleh F-nya adalah 23,466. Langkah selanjutnya seperti analisis kolerasi, kita menentukan kriteria. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, kemudian H0-nya ditolak. F tabelnya bisa ditentukan dengan cara mencari DK pembilang dan DK penyebut. DK pembilang itu adalah jumlah variabel bebas. Jadi, tadi kan kita menggunakan analisis regresi linear sederhana, variabel bebasnya hanya ada 1, kemudian DK penyebutnya diperoleh dari N-2, 7 dikurang 2 sama dengan 5. Kemudian F tabelnya adalah 6,61. Diperoleh kesimpulan hitungnya sebesar 23,47, lebih besar dari F tabel 6,61, sehingga H0-nya ditolak. Bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Berdasarkan persamaan regresi, Y sama dengan A plus BX, kan? Y sama dengan 2,447 ditambah 0,908X. Dapat diartikan bahwa kenaikan skor rata-rata gaya kepemimpinan kepala sekolah sebesar 1 unit atau sebesar 1 skor, maka akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,908 pada konstanta 2,447. Jadi misalkan kita peroleh hasil dari gaya kepemimpinan itu ada 70, maka kita bisa cari kinerja gurunya, bisa kita prediksi nilai lainnya dulu. Oke, cukup sekian untuk analisis regresi linear sederhana. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.